Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang rutin mendengarkan atau baru mendengarkan pelayanan atau renungan singkat dari pelayanan saya, Partner Ministry. Kiranya boleh subscribe channel ini supaya dapat update setiap minggunya, lalu memberikan like, komentar, dan sharingkan ke orang-orang lain. Supaya juga banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengucapkan pada hari ini adalah selamat memperingati atau Parents Day, Happy Parents Day. Karena minggu kedua bulan Mei, di gereja Chinese Church ya, merayakan Parents Day atau International Mother's Day. Saya berdoa kiranya orang Tuhan memberkati senantiasa orang tua kita, dan terlebih kita sebagai orang tua juga harus bisa menjadi berkat bagi anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Setelah kita akan bersama-sama renungkan tema ini, saya akan mengambil mengkat sebagian dari pembahasan yang minggu-minggu sebelumnya. Kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan mengenai hormati orang tuamu. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Berkatilah waktu perenungan firman agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita melihat tema tentang Parents Day atau hormatilah orang tuamu, saudara, itu sebuah bagian yang sangat menarik luar biasa karena di situ dinyatakan dengan jelas bagaimana Allah menempatkan dalam posisi yang sangat tinggi sekali tema mengenai hormati orang tuamu. Dalam 10 perintah Allah itu bukan hanya sekedar usulan, sebaiknya ya alangkah indahnya tidak, tapi sebuah perintah, sebuah tugas yang sangat penting yang juga menjadi sebuah perintah yang punya janji berkat. Luar biasa. Urusan orang tua kita, urusan orang tua yang baikkah, orang tua yang cuekkah, orang tua yang bahkan tidak baikkah gitu ya. Kita tetap dipanggil Tuhan untuk menghormati mereka. Karena bagaimana kita menghormati orang tua kita, perlakuan orang tua kita, itu akan mencerminkan bagaimana kita berurusan, berelasi dengan Tuhan. Keluaran 20:12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi sebuah perintah yang langsung dari Tuhan. Direct order dari Tuhan. Perintah yang kelima, langsung dan juga menjadi sebuah perintah yang diberikan janji. Efesus 6 menuliskan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ini berbicara mengenai God design, kita harus menghormati orang tua kita, bukan kita hormati based on performance-nya orang tua kita. Bukan, saudara. God design. Apa sih artinya menghormati? Hormat. Kabat dalam bahasa Ibrani itu, kalau kita artikan, memperlakukan dengan begitu tinggi, begitu istimewa. Mengapa Tuhan menuntut kita menghormati orang tua kita? Itu menunjukkan hati kita sebetulnya. Karena waktu kita tidak menghormati orang tua kita, 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, akan membual dan menyombongkan diri, akan menjadi pefitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini sikap-sikap yang tidak disukai oleh Allah. Hormati orang tua juga membentuk sebuah komunitas yang sangat indah. Dan ini menunjuk kepada Injil sebetulnya. Bagaimana Yesus Kristus pun menghormati dalam relasinya dengan Allah Bapa. Saudara, bagaimana kita menerapkan prinsip hormati orang tua kita? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus respect mereka. Menghormati, respect mereka. Kita harus berbicara dengan baik, dengan sopan kepada mereka. Ya. Meskipun mereka tidak ada. Amsal 20 ayat 20, siapa mengutuki ayahnya dan ibunya, kulitnya akan padam pada waktu gelap. Kita harus respect mereka. Yang kedua, kita harus gratitude, menunjukkan ucapan syukur, berterima kasih apa yang sudah mereka lakukan, pengorbanan yang sudah mereka lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus care, mempedulikan, memperhatikan mereka, providing, menyediakan segala kebutuhan yang mereka perlukan, khususnya saat mereka sudah masuk ke dalam usia senja. Markus 7 ayat 9 sampai 13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, siapa yang mengutuki ayahnya ibunya harus mati. Mereka berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, itu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kami nyatakan tidak berlaku di adat istiadat yang kamu ikuti itu,
dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan. Satu perkara yang keliru luar biasa. Kita harus bisa care, memperhatikan, mengurusi, mengawasi orang tua kita. Saudara, kalau kita tidak memelihara sanak keluarga kita, apalagi seisi rumah kita, firman Tuhan dikatakan di situ orang itu murtad, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan menariknya saudara, perintah ini adalah perintah yang menjanjikan berkat Tuhan. Panjang umurmu. Saudara, Ulangan ayat 16, yang muda dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu karena yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah-perintah yang lain tidak ada janji berkat di situ, saudara. Perintah ini ada janji berkat di situ. Umur panjang dan mengalami hidup yang baik dalam kondisi keadaanmu akan menjadi baik. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai hormati orang tuamu, ada janji berkat. Kalau kita tidak menghormati orang tuamu, Alkitab dengan tegas berkata begini, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah. Ini makan anak Raja Wali. Mengerikan luar biasa. Amsal 30 ayat yang ke-17. Saudara, hormati orang tuamu itu juga menunjukkan satu relasi kita dengan Allah. Ya, Kisah 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika aku ini tuan, manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tapi kamu berkata, bicara bagaimana kamu menghina namamu? Relasi yang jelas sekali, saudara. Anak menghormati orang tua. Di mana kehormat yang orang tua terima? Saudara, kalau kita tidak bisa menghormati orang tua kita yang ada di dunia, bagaimana kita bisa menghormati Bapa di surga yang tidak kelihatan? Beberapa aspek praktis yang saya ajak kita sama-sama renungkan, dan saya percaya, saudara, kau dan saya juga sudah melakukannya. Hanya mari sama-sama renungan ini kita dikuatkan kembali, diberikan satu kerinduan kembali. Jika orang tua kita masih hidup, saudara, mari kita sering-sering mengunjungi mereka, mengucapkan terima kasih, menelepon mereka, bahkan mengucapkan I love you kepada mereka. Dan kita harus melupakan masa-masa yang sulit yang mungkin mereka juga ada kesalahan kan ya. Mereka mungkin menyakiti hati kita. Kita harus lupakan itu, saudara. Kalau mereka sudah masuk dalam lanjut usia, kita harus secara finansial support mereka. Kunjungi secara emosional, support mereka. Secara spiritual, mendoakan mereka. Itu bagian dari kita yang harus lakukan itu secara aktif kepada mereka. Jangan sampai kalau ditanya, kapan terakhir kali kamu ketemu orang tuamu? Padahal sama-sama di kota Jakarta. Tapi dia berkata, wah udah lupa. Saudara, kita harus support mereka. Apalagi sampai hitung-hitungan sama orang tua. Wah lu begini. Saudara, itu sikap yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau orang tua kita sudah tidak ada, ingat memori-memori indah yang sudah tercipta oleh mereka, bersama dengan mereka. Hiduplah dengan baik-baik sehingga membuat mereka merasa bangga. Kita menghormati mereka. Ada legacy yang mereka tetapkan kepada kita, turunkan kepada kita turunkan kepada anak cucu kita. Kita harus tetap menghormati mereka. Dan jikalau, saudara, kita punya orang tua yang sulit, saudara. Kadang-kadang kan ada juga ya orang tua yang sulit ya, yang keras lah, yang sikap-sikapnya itu sulit buat kita. Saudara perhatikan, menghormati orang tua kita bukan berarti kita menyetujui tindakan mereka yang salah, tapi itu menunjukkan kasih kita, Christ-like love kepada mereka. Berdoa buat mereka. Ya, bikin batasan-batasan karena mereka punya banyak kekeliruan, tetapi jangan sampai muncul kepahitan dalam hidup kita kepada mereka. Bagaimanapun kita ada karena mereka. Saudara, sebagai penutup kita akan lihat 3 hal secara kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari perintah ini. Saudara, engkau dan saya juga orang tua, mungkin sebagian dari kita. Mari kita coba introspeksi hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, menghormati orang tua itu satu tugas rohani, spiritual duty, bukan sekedar pilihan saja. Menghormati orang tua itu akan menjadi berkat bagi kita semua sepanjang generasi-generasi terus, baik engkau dan saya. Orang tua itu yang paling penting adalah menunjukkan relasimu dengan Tuhan, mencerminkan relasi kita dengan Tuhan. Saudaraku, setelah saya renungan ini, silakan hubungi orang tuamu jika masih ada. Kunjungi mereka sesering mungkin, berdoa buat mereka, dan sungguh-sungguh memperhatikan segala kebutuhan, keperluan mereka sehari-hari. Jangan benci kepada mereka, jangan memusuhi mereka, jangan hitung-hitungan dengan mereka. Kita ada karena mereka melahirkan kita. Balik pada firman Tuhan, dengan tegas berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu, karena yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.